Masalah doa kita tuh masalah yakinnya ke Allah yang kurang. Jadi banyaknya orang doa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, enggak ngerti. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin. Amin ya Allah, amin amin amin. Enggak tahu doanya apa. Bahkan ada orang Arab ngobrol, amin ya rabbal alamin. Berapa banyak kita doa tapi nggak ngerti doa kita, benar? Berapa banyak kita doa tapi hatinya tidak yakin dengan doanya. Makanya sekarang ilmu yakin. Dua, satu, tidak ada daya. Yang kedua, kita tuh tidak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala-galanya, di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, di dalam bumi, semuanya adalah milik Allah total. Sedangkan kita punya apa? Punya apa? Punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan punya kita. Betul? Ibu dulu SMA kan? Seperti ini enggak? Hah? Enggak. Kenapa sekarang jadi seperti kepala sekolah semua? Dulu yang tua kan kepala sekolah. Ini bapak dulu seperti ini kan Pak, kecil-kecil, lucu, imut-imut. Kenapa sekarang mengkerut? Rambut, kenapa saya juga beruban? Karena tubuh ini bukan milik kita. Kalau milik kita, jangan tua, pasti nggak pengen tua lah. Iya kan? Ibu-ibu kayak dandan stakar kebek, ingin kelihatan muda. Ada yang di sini pakai selotip supaya rengkeng terus. Kenapa kita jadi tua? Karena tubuh ini bukan milik kita. Siapa pemilik segala-galanya? Jawab. Adakah orang kaya yang asli di dunia ini? Yang mantap jawabannya. Ada nggak orang kaya di dunia ini? Gak ada, gak ada sama sekali, gak ada. Orang itu cuma diuji oleh Allah. Ada yang kebagian sedikit banget, ada yang sedang, ada yang banyak sekali. Itu semuanya sesuka Allah. Jadi orang kaya tuh bukan karena kerja keras, bukan. Tukang batu juga kerja keras. Wah, tapi saya cerdas. Enggak, yang cerdas bokeh juga banyak. Apakah mungkin orang malas banyak uangnya? Mungkin tidak. Orang bodoh banyak uangnya mungkin? Orang jahat banyak uang mungkin? Sesuka Allah, sebagai ujian bagi orang beriman. Ada yang dikasih istijraj. Coba lihat orang yang kaya itu, ya, yang katanya kaya ini, jangan menghina orang kaya, cuman nggak usah kagum. Orang kaya punya kebun duren, beliau kena penyakit asam urat, mungkin tidak dia makan duren, nggak akan jalan. Punya peternakan kambing dan sapi, kasih aja oleh Allah kolesterol,
punya sawah ribuan hektar, kasih diabetes oleh Allah. Berapa banyak? Nggak bisa banyak. Ngaku-ngaku saja, itu rumah saya, itu apartemen saya, itu aset saya, kebun sawit di Afrika punya saya. Naon saya? Lama-lama selesai. Coba renungkan, iya kan? Pertama, gitu aja. Saya juga udah sekarang menurun. Pernah kemarin lihat video waktu masih lincah-lincahnya, waduh turun tebing, lari-lari. Sekarang lihat turun tebing, amit-amit. Dulu motor-motoran, sekarang motor-motoran. Enterwin, tahu Enterwin? Masuk angin. Susah gaya-gaya teh. Ngaku-ngaku aja ya. Benar? Jangan kagum lah sama dunia mah. Jangan mengagung-agungkan dunia. Agungkan pemilik dunia ini. Jadi kalau minta apa-apa sama pemiliknya, apapun yang kita mau pasti milik Allah. Ibu pengen kerudung baru, minta ke siapa? Jawab, suami. Udah jelas suami nggak pakai kerudung, ya kan? Minta sama siapa? Allah. Ya Allah, ini seragam udah ganti lagi, yang ini aja belum lunas. Aduh, bener kata ceramah Agim, pengajian tuh yang banyak berubah seragamnya. Kelakuannya mah awet. Yang meningkatnya bukan ningkat iman, tapi ningkat cicilan. Ke Allah dulu, karena Allah yang punya. Wah, harga tanah mahal, biarin, tenang aja, nggak usah stres. Tidak wajib kau punya rumah semuanya, ya kan? Ikhtiar ingin punya rumah boleh, ikhtiar harus, doa maksimal, tapi terserah Allah lah. Mau dikasih rumah enggak, ya enggak ada masalah. Semua rumah milik Allah. Ibu minta apa aja, bapak minta apa aja ke Allah. Tetangga ganti motor, udah tinggal minta ke Allah daripada masa dia ganti motor, pasti nggak benar. Daripada ngomentarin begitu, ya Allah tetangga saya engkau kasih motor, suami saya motornya tinggal 2 rodanya, tolong. Minta Allah yang punya segala-galanya. Jelas? Ngarap-ngarap dikasih ke makhluk bikin sakit hati. Maka jangan ya Bu ya, kalau ada yang umroh pergi keluar kota, Bu jangan lupa ya oleh-olehnya. Jangan ngomong gitu, memalukan, ngongkosin enggak ngarap-ngarap oleh-oleh. Jangan, itu nyusahkan orang. Orang jadi kepikiran, betul tidak? Kalau mau minta ke Allah, ya Allah saya tidak minta oleh-oleh sama teman saya yang pergi umroh, tapi engkau yang mengingatkan dia. Strategi itu. Allah yang punya. Allah yang punya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih gimana? Nggak apa-apa, sabar weh. Kalau Allah ngasih bagaimana? Alhamdulillah. Kalau Allah nggak ngasih gimana? Nggak ada masalah. Kenapa jadi rewel? Kalau titipan Allah diambil oleh Allah gimana?
Semuanya kan milik Allah. Sekarang oleh Allah diambil, gimana? Ridho. Masa marah? Coba tukang parkir, motor diambil oleh yang punyanya, tukang parkir marah tidak? Kan bukan punya kita. Kalau waktunya diambil, ridho aja. Dan nggak ridho juga, tetap diambil. Kalau harus bayar-bayar, nggak usah ribet. Bayar listrik, bayar. Ini listrik mau make, bayar nggak mau. Nggak mungkin. Ke tol, tol makin mahal. Mau ngapain ngomong gitu? Tetap harus bayar. Nggak mau bayar, jangan ke tol. Sekarang bayaran anak makin naik, keluarin. Aneh. Kalau kita harus bayar, ya bayar aja. Uangnya juga rezeki milik Allah, pindah-pindah. Ban meletus berarti rezeki tukang tambal ban. Turun kita ke dokter berarti rezeki dokter, ya kan? Ringan dunia ini, jangan lengket di sini. Coba ibu beli kerudung baru kena setrika, gimana? Marah jangan? Sabar atau syukur? Syukur, bukan kepalanya yang kena setrika. Dunia mah nggak oleh rewel ya. Bu, Pak, jangan bertengkar masalah duniawi. Cetek, nggak ada apa-apanya. Sepatu, kerudung, kursi, apalagi jepit, apa tuh? Penitih, ribut, mau ngapain? Penitih bikin ribut, hah? Habis gimana? Saya nggak bisa. Udah, tinggal diikat pakai rapia, beres. Variasi. Gimana tuh ada orang pinjam uang sama saya tapi dia nggak ngembaliin, coba gimana? Apa? Dikasihin? Itu mah terlalu soleh. Yang bertahap. Yang asli dulu. Jengkel jangan. Kalau orang pinjam uang ke kita, udah perjanjian, terus dia belum bisa bayar pada waktunya, atuh doain kebaikan supaya dia bisa bayar. Kalau tidak dimampukan, nggak bayar. Sekarang doa kita jelek, dibayar nggak? Makin nggak bayar. Itu kurang ajar ya Allah. Sing mencret, kapan bayarnya? Dia sibuk di WC. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya yang bagian minjemin, bukan saya yang bagian pinjem. Ya Allah, ujiannya dia tidak bayar pada waktunya. Kasihan, dia pasti menderita, ingkar janji, dia pasti malu, dia pasti tertekan. Ya Allah, berikan rezeki. Hanya Engkau yang bisa membuat rezeki baginya sampai. Hanya Engkau ya Allah. Doa, belum bayar, ya untung bukan kita yang ngutang. Betul tidak? Jangan benci, dendam. Kan sekarang katanya ada yang gitu, yang ngutang itu lebih galak dari yang nagih. Doakan kebaikan ya. 3. Kalau ingin umroh, siapa yang bisa ngumrohin? Siapa? Punya uang bisa umroh tidak? Mungkin umroh banyak uang? Enggak. Kalau Allah nggak ngundang, enggak. Kalau Allah ngundang, ada jalannya enggak? Ada. Sering disampaikan. Qadarullah, bulan yang lalu umroh kurang lebih 7 bis. Saya cerita 7 bis ini maksudnya ternyata yang bayar sendiri itu sedikit. Mungkin yang bayar sendiri itu hanya sekitar 40-30 orang dari 350. Jadi yang lainnya gimana?
bukan uang sendiri, syariatnya beneran. Ada yang dibayarkan suaminya. Loh kok ketawa? Berarti ibu nggak bayar ya kan? Aneh ketawa. Berarti nggak bayar kan? Ada yang dibayarkan orang tua, ada yang dibayarkan menantu, ada yang dibayarin besan, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayarkan teman kantor, ada yang sakit nggak bisa berangkat digantikan, ada yang dapat undian. Yang berangkat itu macam-macam jalannya, tapi cuma satu penyebabnya. Apa? Allah yang ngundang. Makanya jangan putus asa walaupun duitnya dikit, karena kalau Allah ngundang pasti ada jalannya. Jelas? Maka kalau ditanya, Bu kapan umroh? Mau boro-boro umroh apa-apaan kayak beh-behan begitu. Saya mau boro-boro umroh saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 34. Apa kaitannya umroh dengan ukuran sepatu? Minta sama Allah ya. Jangan iri dengki sama tetangga. Yang ngasih rezeki ke tetangga siapa? Tetangga punya TV yang gede, rezeki dari siapa? Tuh, tetangga ganti kulkasnya dari siapa? Udah, nggak usah ngeributin rezeki orang lain. Kalau lihat tetangga dapat rezeki digimanain? Didoakan supaya barokah. Terus kalau pengen bagaimana? Minta, tinggal minta. Aduh, enak pisan hidup yakin ke Allah tuh. Kenapa saya sudah minta nggak dikasih? Karena belum tentu bagus kalau dikasih. Ibu minta berlian, dikasih nggak oleh Allah. Nanti kalau ibu punya gelang mahal, tangan ibu jadi nggak normal, ya nggak? Ibu-ibu pada kemana sih? Jadi kalau nggak dikasih, bukan berarti Allah pelit, tapi Allah nggak mau ibu jadi sengsara dan dosa. Paham? Emang kalau keinginan kita dikasih semua pasti baik? Belum tentu baik, belum tentu. Yang kita inginkan nafsu banyaknya. Jadi kalau tidak dikasih yang kita inginkan, sebetulnya dikasih oleh Allah yang lebih baik dari yang kita inginkan, yaitu tidak dikasih. Mikir, tenanglah. 3, kita ini tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu segala-galanya. Al-Alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala-galanya. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan makanya kalau kita minta kemudian tidak dikasih yang kita inginkan, jangan sok tahu. Karena siapa tahu itu yang paling membahagiakan dan memuliakan kita. Doa itu bukan ngatur Allah. Doa itu bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Allah nyuruh doa, doa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Tapi apa yang Allah berikan terserah Allah. Benar? Jangan ngotot. Belum tentu yang terbaik. Suami lagi musim mutasi, ya Allah, jadikan suami saya menjadi menteri. Gimana menteri ya? Sedang dia
kerjaannya sekarang ya bagian kebersihan ya jadi menteri kebersihan, jangan ngarang-ngarang ya, minta barokah aja kerjaannya. Jelas? Halo, Allah Maha tahu. Jangan ngotot anak harus sekolah di sini, harus sekolah di situ. Yang ciptakan anak siapa? Anak ciptaan siapa? Anak aslinya milik siapa? Yang ngurus anak setiap saat siapa? Jawab. Yang paling tahu bakat karakter anak siapa? Siapa yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak? Allah. Kita pelajari, kita diskusi, kita musyawarah, istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mau ke sana enggak lulus, enggak apa-apa. Surga tidak harus di satu tempat. Benar? Enak enggak sih begini? Calon menantu yang mau nikah tuh anak, bukan ibu ya. Tapi saya nggak suka, Allah yang ngejodoh-jodohin, minta ke Allah. Nggak bisa kita maksa-maksa. Ya Allah, Engkaulah yang menitipkan anak sudah gadis, usianya sudah waktunya menikah. Semua lelaki ciptaanmu, tidak ada yang menjodohkan selain hanya Engkau. Engkaulah ya Allah yang janji mengabulkan. Tolong ya Allah, menghibah, memelas hati bulat, hanya Allah yang menentukan. Allah tahu tidak? Tiba-tiba menjelang nikah batal, sudah disebarkan undangan, gimana? Kecewa jangan? Mau ngapain kecewa? Siapa tahu batalnya itu terkabulnya doa, karena yang mau nikah itu belum yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi kenapa tuh nggak dari awal aja dibatalinnya? Ya Allah mau ngasih ujian level tinggi. Oh tapi saya udah bayar ke catering, ya udah dimakan aja sendiri. Ini saya sudah nyebarin undangan, atau ganti pakai nama ibu dan bapak. Udah, tinggal umumkan, sebarkan. Maaf, qadarullah, yang rencana besok menikah, rupanya Allah belum mengizinkan, sehingga dibatalkan acara esok. Semoga semua niat baik para calon tamu undangan sudah sampai ke Allah. Dan semoga kejadian ini ada hikmahnya. Manusia hanya bisa merencanakan dan ikhtiar, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Mohon maaf dan mohon doa agar semua ini jadi kebaikan bagi semua pihak. Beres? Kalau yakin ke Allah begitu. Satu, tidak ada daya kecuali dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Dua, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tiga, tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang Maha tahu segalanya. Jangan sok tahu. Yang keempat, nah kalau ingin doanya diijabah, kita ini punya dosa dan aib. Allah Maha Suci, tidak tersentuh kekurangan kesalahan apapun. Jadi kalau doanya ingin mustajab, akui, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zolim kepada diri kami sendiri.
sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti rugi dunia akhirat. Itu Nabi Adam ngaku. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungin ke laut, gelap, disambar ikan, gelapnya perut ikan. Coba lolosnya dikeluarin oleh Allah pakai doa apa? Coba gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Tauhid nih ya, yang dari tadi dibahaskan ini, keyakinan ini. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau takdirkan, pasti sempurna baiknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Bayangkan, beliau ditakdirkan dimakan ikan, tapi berbaik sangka kepada Allah, pasti baik nih. Takdir Allah ini pasti baik nih, tidak ada yang salah. Apapun yang Allah takdirkan, walaupun saya di perut ikan, pasti ini baik Allah tuh. Lalu yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, saya manusia zalim ya Allah. Itu beliau tuh padahal dosanya jengkel sama umatnya. Nabi mah jengkel juga dimakan ikan. Nah, kita sehari-hari jengkel malah makan ikan. Begitu? Jelas tidak nih? Udah punya dosa enggak sih pada tenang gini? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kalau luar biasa banyaknya, pertanyaannya, istighfarnya berapa kali sehari? Awas, jangan sembarang bicara, ha? Nyebut sering padahal jarang, bohong, nambah lagi dosanya. Berapa? Nyebut 1000, bohong, hati-hati. Kita istighfar itu lagi jengkel, astagfirullahaladzim. Kita beres sholat aja istighfarnya nggak benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada rasa penyesalan, sholatnya ngaco. Mana istighfar kita? Kita istighfar lagi sebel aja. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kita justru istighfar gara-gara inget dosa orang, salah. Musibah buat kita tuh nggak bisa tobat. Tahu nggak Bu? Apakah Allah menyaksikan dosa kita? Jawab hadirin. Allah lihat tidak dosa kita? Semuanya. Allah tahu. Tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Siapa yang bakal memikul dosa kita? Diri sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita dunia akhirat selain dosa kita sendiri. Kesalahan kita bertambah gara-gara sibuk mikirin dosa orang lain. Kalau sibuk mikirin dosa orang lain, gak punya waktu buat mikirin dosa sendiri. Kalau tidak ngaku dosa sendiri, tidak bisa tobat. Kalau tidak bisa tobat, bakal ditimpa banyak musibah. Karena setiap dosa akan balik kepada kita dalam berbagai bentuk musibah. Minimal GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur, wae. Nah itulah, supaya doa kita diijabah, coba diperbaiki tauhidnya. Nanti cirinya adalah nggak ngarep apa-apa dari makhluk.
Kalau udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk, anteng, tenang hidupnya. Senengnya tuh wudu, sholat, ngadu, minta. Senengnya tuh tahajud. Ciri-ciri orang yang doanya bakal diijabah, tahajud. Ini saya lihat ahli tahajud ya rata-rata. Allah senengnya kita tahajud atau tidur? Nafsu senengnya kita tahajud atau tidur? Hah? Setan ngebisikinnya supaya kita tahajud atau tidur? Bapak ibu milih yang mana? Tahajud atau tidur? Tahadur ya. Ya udah silakan mau diskusi apa, pertanyaan apa silakan, jangan yang susah-susah. Belum makan nih. Udah makan belum ibu-ibu? Bagus, kuat ya, pertahankan. Jangan ngarep-ngarep disuguhin di pesantren. Itu bikin kotor hati. Oh, gimana Ustadz? Kalau bulan ke depan kita makan sama-sama, mau? Kenapa jadi ribut begini? Supaya semua kebagian caranya sederhana. Bekal masing-masing. Pakai tepuk tangan lagi. Ya, ada pertanyaan apa silakan. Ada yang mau nanya enggak? Ibu mau nanya? Jangan yang susah-susah. Dilarang mempersulit orang lain. Silakan. Oh ya, sambil tanya jawab, kita amalkan amalan kecintaan Allah, yaitu bersedekah. Ciri orang yang akan ditolong oleh Allah adalah senang bersedekah. Ciri dosa yang akan diampuni juga dengan sedekah. Bismillah, silakan bersedekah ya. Kalau dengar sedekah tuh harusnya bahagia. Lanjut. Ayo, bisa dibantu panitia? Mana petugasnya? Ya, lari. Bagus. Assalamualaikum AA. Saya mau tanya, kalau misalnya lagi sholat kita nangis batal apa tidak? Nangisnya seperti apa? Misalnya kita itu lalai dalam ibadah gitu. Kalau nangisnya sampai gerakan dan bahasanya keluar dari sholat, Dan air mata doang. kalau keluar air mata, karena apa? Karena sholatnya Macam-macam kan, keluar air mata lagi sholat tuh, satu kejepit misalkan ya, yang kedua terlambat gitu. ingat dosa, yang ketiga kagum kepada Allah, macam-macam tangisan tuh. Kalau masih berkaitan dengan khusyunya sholat, bagus, asal tidak berlebihan. Rasulullah juga pernah nangis waktu sholat, teriwayatkan suaranya itu seperti menggelagaknya aja, tidak sampai jangan, itu juga nanti ria ya. Hanya keluar air mata, insya diminum tidak? Nah, kalau mengalir nah itu juga bisa batal. Jadi kalau air mata sedih, ingat Allah, ingat dosa, ingat kebaikan Allah, ingat arti sholat, insya Allah ya. Lanjut Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu, pakai mikrofon dulu ya. Bisa dibantu panitia? Iya. Ini di depan dek, acungkan tangan boleh Ibu. Nah ini dek. Ini rumahnya di mana aja? Jauh? Jakarta?
Masya Allah, makin jauh pahalanya makin banyak. Wah, gitu-gitu tetangga gimana? Ya tetangga juga kebagian pahala ya. Semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, kebetulan rumah di Bambu Apus dekat sini Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Tiap pagi sering ngeliat Ustadz nih, lihat Agim. Di mana? Di IG. Oh, di IG. Siaran langsungnya. Kayaknya kayak Agim ngomong itu tenang banget. Terus kayak gampang aja gitu. Pas bertatapan dengar suaranya tuh, oh iya ya. Tapi untuk prakteknya kayaknya sulit Ustaz. Kadang-kadang WA Agim itu enak aja gitu, udah ikhlasin, ayo Santi, udah ikhlasin. Tapi saya setelah lihatnya, praktekinnya, balik lagi, ya Allah kok begini lagi gitu Ustaz. Bagaimana cara menyikapi itu Ustaz? Ini Agim. Nah, bertahan berapa lama ceramah ini Bu? Menenangkan ibunya berapa lama? Kalau setelah ada Ustaz, kalau dengar ngomong aja tenang. Waktu saya bicara tenang, udah itu ibu nggak tenang lagi. Nggak tenang lagi. Kalau gitu dengerin terus ya kan. Siaran langsung terus memang benar Agim, saya nggak bohong. Makanya di mana Agim tuh selalu saya ada. Ya. Kemarin di Istiqlal sama pas duduk Istiqlal saya ikutin terus. Saya sekarang pensiun tapi saya tenang sekali. Teman-teman saya tuh galau sekali pensiun ini. Ya Bu, kenapa? Maaf ya, kenapa kok dengar katanya ya? Kok dengar ceramah Agim saya jadi tenang? Sederhana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Lah ceramah ini dari tadi ngajak ingat Allah. Makanya saya jarang ngebahas politik, pasti ribet dan ribut. Kalaupun membahas politik ngajaknya ingat Allah. Gitu Bu. Jadi ibu gimana sekarang? Maunya gimana atuh? Ibu harus minta ke Allah. Minta. Tahu doanya? Allahumma inni as'aluka Allahumma ati nafsi taqwaha. Maksudnya ikuti. Kok sih? Ikuti kok jadi Allahumma barik lana. Salah. Lihat wajah lapar jadi ke arah sana. Allahumma ati berilah ati itu ya, nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini artinya, ya Allah berikan padaku jiwa yang takwa. Ini pasti tenang Bu. Wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Minta. Yang pendeknya doanya begini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa pendek tapi paten. Ya Allah tolonglah saya agar selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah kepadamu. Zikir, syukur, ibadah yang bagus, udah bahagia.